sih yang membuat puasa kita itu jadi kayak ya gini-gini aja gitu? Ternyata memang ada beberapa hal yang harus kita muhasabah. Apa saja Pak Ustadz yang membuat puasa kita menjadi terasa hamba? Adalah masuk ke bulan Ramadan terkontaminasi oleh dosa kepada manusia. Jadi artinya ibu-ibu masuk ke bulan Ramadan tapi membawa dosa kepada manusia. Ini sehingga dia merasa kepedean. Mempersiapkan Ramadan dengan apa? Salat qiyamul lail, salat taubat, salat hajat, berdoa, bermunajat. Mantap. Tapi apa yang terjadi, Bu? Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ibadahnya menjadi zong karena dia ternyata melupakan, melalaikan daripada yang namanya hukukul adami, hak-hak daripada anak Adam. Maka benar yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abi Musa al-Ash'ari. Nabi mengatakan innallaha la yatali ala khalqihi lailatan nisfi min syahri Sya'ban. Allah tuh tiap malam nisfu Sya'ban muncul ke muka bumi, kemudian Allah melototin ke bawah begini. Ngapain? Yaghfiru kulla dzunub. Allah mengampuni semua jenis dosa kecuali dua. Ada dua dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah walaupun sudah di nisfu Sya'ban tadi. Siapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, yang pertama adalah musyrik, orang-orang yang berlaku syirik. Kalau ini nyata sudah, Bu, gak usah dibahas lagi. Clear. Perbuatan syirik. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, wa musahinin. Kalau musyrik oke lah, Ustaz masih masuk akal. Yang kedua ini musahin. Siapa musahin ini ya Rasulullah? Musahin itu adalah orang-orang yang musahin. Jadi musahin itu dia semacam musahin gitu. Itu pertanyaan bagus. Apa artinya? Begitu kan? Baru saya jawab. Ini pertanyaan bahkan tidak terbesit dalam pikiran saya. Musahin artinya orang-orang yang di dalam hatinya masih tertanam kebencian kepada sesama manusia. Ibu-ibu mohon maaf ya, muhasabah, Bu, merenung. Ustadz tidak bisa menjamin apakah tidak ada orang yang membenci saya. Tapi Ustadz insya Allah menjamin Ustadz tidak pernah benci dengan siapa-siapa. Karena tanggung jawab saya adalah memastikan saya tidak memiliki kebencian yang tersisip di dalam hati. Tapi bukan tugas saya memastikan ibu cinta semua kepada saya. Berapa banyak orang benci dengan kita? Emang gue pikirin itu mau urusan dia sama Allah. Tugas kita ini, Bu, memastikan kita gak punya kebencian pada sesama. Ustadz pernah disakitin orang? Sering. Di pengajian aja kadang disakiti, kita teriak-teriak suara serak, dia ngobrol di belakang, sakit. Ya kan? Tapi Ustadz gak pernah benci tuh. Cuman ku tandai memang sudah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, artinya Ustadz tidak memendam kebencian. Marah itu boleh, Bu. Loh, benci itu gak dosa loh, Bu. Yang dosa itu menanam kebencian. Ya mohon maaf nih, ada orang ngutang, mukanya kayak Hello Kitty. Pas ditagih kayak macan kelaparan. Sakit hati gak kita? Itu gak apa-apa, normal. Tapi kebencian itu cukup sampai di situ. Belajarlah untuk melupakan. Bukan memaafkan hak ibu, tapi melupakan itu kewajiban. Ngerti gak maksud Ustaz? Ibu jangan tertanam kebencian karena itu menyakiti diri. Kalau memaafkan, ntar dulu, Pak Ustaz, saya nggak punya uang, saya hanya punya ini aja.
nanti tolong Ustaz ya saya cicil. Saya lihat anaknya makan telur dadar satu dimakan orang 4 pakai kecap rebutan. Ya Allah, udah Pak, sudah saya ikhlaskan. Nominalnya 3 juta. Sebelah sini ditagih nggak bayar, nominalnya 500. Saya nggak ikhlas. Kenapa? Status FB-nya lagi di Batu, lagi liburan di Labirin. Jatim Pak, ya kan, museum tubuh Batu naik apa lagi itu namanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaupun 500.000 nggak ikhlas, saya terang aja loh, Ustaz kok nggak ikhlas dosa? No, itu yang nggak ikhlas dosa itu kalau ibadah. Kalau perasaan nggak ikhlas, hak saya dong. Oh, hak saya diambil. Saya lupakan dia, saya lupakan urusan dia sama Allah. Tapi nanti di akhirat kita jumpa lagi untuk mempertanggungjawabkan setiap kekurangan ajaran, kezaliman yang kau lakukan kepada kami. Waspadalah, waspadalah. Nah, circle terdekat dulu. Siapa yang terdekat Bu? Ada 3. Saya menyerapnya dari sebuah hadis. Hadisnya dhaif, saya terbuka aja. Hadisnya dhaif. Tapi kita ambil hikmahnya aja, karena tidak berkaitan dengan syariat. Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad, kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang-orang yang durhaka pada orang tuanya, ya Allah. Ya, jauh-jauh ibu minta maaf sama A, B, C, D, E, orang tuanya nggak disentuh, sia-sia puasa itu. Jadi gini aja, saya bukannya sok-sokan Bu ya, kita sama-sama belajar. Tapi demi Allah, hari ini, saat ini, yang masih punya perasaan benci dengan orang tuanya, sakit hati dengan orang tuanya, punya masalah dengan orang tuanya, segores rambut yang kau goreskan di hatinya menyebabkan terluka, demi Allah, puasamu gak akan diterima. Gak usah mikir, wah aku akan munajat, gak usah, gak bakal diterima. Emosi memang, lagi marah diganggu aja. Yang kedua, jangan kau terima puasanya ibu-ibu. Jangan kau terima puasanya ibu-ibu yang mendurhakai suaminya, ya Allah. Minta maaf sama suami. Mas, maafkan dosa-dosaku deh. Kamu itu adalah cintaku, belahan hatiku. Cintamu menancap di dalam dinding jiwaku, meraung-raung dalam rasaku, menusuk-nusuk dalam pembuluh darahku. Romantis ya, asam urat itu. Masya Allah. Hanya ibu-ibu, sudah aku maafkan deh semua kesalahan. Semua Mas, semua. Termasuk dompetmu yang hilang Mas. Kurang ajar, kamu kayak ngambil tuh. Jadi ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Maka berangkat dari apa yang Ustaz jelasin tadi, ibu yang kedua sama suami, ya. Ibu mau kejauhan, mohon maaf Bu, mohon maaf. Ibu jawab dengan jujur ya, bareng-bareng ya, jangan dimanipulasi ya. Ibu ketemu saya tadi sopan banget. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang, silakan datang. Demi Allah, omongan ibu ke suami sama nggak kayak tadi omongan ibu ke Ustaz? Pret. Enak potongan. Belum pernah saya ngeliat sama datang Abi. Paling pas dapat duit potonganmu Bu. Yang kayak gini nih malah mencurigakan kok ya. Dia lagi menutupi aibnya itu. Ibu nggak usah sama Ustaz lah, kejauhan Ustaz. Mohon maaf barista kopi. Sama datang, Bapak mau pesan kopi apa? Mau manis apa yang tawar? Pernah nggak ibu kayak gitu Mas suami? Selamat datang ayah. Ayah mau minum apa? Yang panas apa yang dingin? Pasti suaminya gitu, kamu sambet setan apa kau itu? Ha? Jadi ibu-ibu, itu fakta Bu. Perempuan jauh lebih sopan kepada ustadznya dibandingkan kepada suaminya. Padahal nggak ada satu kata-kata pun di Quran, di hadis untuk berlaku sopan pada ustadznya. Tapi berapa banyak hadis-hadis yang menjelaskan sopan kepada suaminya. Ya, makanya saya kalau ngeliat ibu-ibu ngomongnya,
Silakan Pak Ustadz, selamat jalan, hati-hati di jalan Pak Ustadz ya. Dalam hati saya, otomatis. Kok Ustadz tahu? Oh, istriku ya kelakuannya nggak jauh beda, mirip-mirip. Sama Ustadznya lebih hormat, itu biasa kayak gitu. Nah nanti menjelang Ramadan minta maaf. Ibu nggak pernah tahu nikmatnya suami kalau belum kehilangan suami. Iya, nanti ibu duduk di pojokan. Ya Allah suamiku, kamu sudah ninggalin aku. Backsoundnya. Dulu ada kamu mas, sore-sore duduk ngopi depan rumah. Ya Allah mas, tidur sampingmu ngorok, tapi seneng hatiku mas. Ci, yang janda matanya berkaca-kaca Ci. Hidup janda. Baik, jadi teman-teman, jangan remehkan janda. Yang perawan memang lebih menawan, tapi yang janda sungguh lebih menggoda. Jadi teman-teman yang berbaik. Yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang-orang yang jahat dengan tetangganya, ya Allah. Sama tetangga bu, ini prioritaskan ya. Ibu mohon maaf loh bu, ibu kalau baik sama saya itu tidak menunjukkan ibu baik. Ibu tahu kenapa ibu baik sama saya? Itu bukan karena keimanan, karena kita jarang ketemu. Makanya kita baik-baik aja. Ya kan? 2 minggu sekali ketemu. Tapi kalau sama tetangga, aku tetangga baik-baik aja Pak Ustadz. Jangan gaya. Ibu bakar sampah, niatnya baik, ingin bersih. Yang dadanya sesek pertama kali siapa? Tetangga. Ibu mohon maaf. Ibu nyetel musik kekencengan, yang giginya cenut-cenut pertama kali siapa? Tetangga. Ibu beli durian montong 3 biji, mbok kreketin sendirian, gak bagi-bagi. Yang ngiler pertama kali siapa? Bukan ustaz, ya. Kayaknya mah tetangga bu. Nanti ibu masak rawon, ya. Daging mahal Pak Ustadz, ya dagingnya setengah kilo, airnya 5 ember. Kasih labu siam, tahu, tempe, dia aduk-aduk. Mbak, kok nggak ada dagingnya toh? Itu rawon vegetarian. Jadi ibu jelas ya. Dah, itu tadi 3 poin ibu tuntaskan ya sebelum Ramadan. Masih ada hampir 1 minggu lebih dikit. Ibu manfaatkan benar-benar untuk menjadi momen membersihkan dosa khususnya kepada manusia.